keyakinan kelas. Ya, anak-anak masih ingat nilai-nilai kebajikan yang sudah Bu Guru kasih tahu? Masih ingat? Apa saja coba? Apa saja? Datang tepat waktu, menjaga kebersihan, ya, sayangi teman. Oke, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas yang nanti anak-anak kita sepakati bersama, kemudian kita lakukan bersama setiap hari, ya. Sudah mengerti? Nah, ide anak-anak bisa anak-anak tulis di sini, ya. Ibu kasih kertas, anak-anak tulis. Jangan terbalik, ya. Tulisnya begini, nanti mau ditempel soalnya, ya. Nah, mulai pasang terbalik, ini caranya. Ya, ayah. Ini gini caranya. Nanti biar gampang nempel di papan, ya. Yang sudah sebentar, tunggu dulu. Boleh. Nanti kita kelompokkan, ya. Ya, tunggu dulu Endel sebentar, giliran ke depan, ya. Duduk dulu di tempat duduknya, ya. Nah, silakan dibuat. Siapa yang sudah selesai? Mainnya nempel di sini. Yang sudah silakan nempel di sini. Nempel di sini. Nempel di sini, ya. 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 Yang sudah silakan kembali ke tempat duduknya, ya. Kalau sudah selesai menempel, silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, tempel di sana. Boleh. Yang sudah silakan duduk. Ya, yang sudah silakan kembali ke tempat duduknya. Krisna, Mang, kembali ke tempat duduk, Mang. Ya, udah. Ya, di sini tempel, Pak. Ya. Ya, di sini tempel. Boleh. Sini tempel, di sini tempel. Ya, bagus. Oke. Sudah semua, ya? Lagi berapa orang yang belum? Ya. Ya, silakan ditempel, ya. Kalau sudah, silakan ke tempat duduknya, Rizka. Ya, silakan duduk, ya. Sudah semua. Sekarang perhatikan ke depan, ya. Ya, taruh di sini tempel. Ya, ayo cepat. Ya, sudah, ya. Sekarang perhatikan. Ibu akan kelompokkan ini. Ini di sini. Nah, angkat tangan sebelum bicara. Sayangi teman. Terus ini juga sama. Nah, ini belajar dengan baik. Sayang teman juga sama. Menjaga kebersihan. Sayang teman juga, ya. Mendengar dengan baik. Sayang teman. Angkat tangan sebelum bicara. Sayang teman. Sayang teman. Sayang teman. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Menjaga kebersihan. Nah, di sini. Ya. Ada 5 poin yang sudah anak-anak
Swastiastu. Selamat siang Ibu Bapak Guru, staf SD Negeri 2 Pandiano. Terima kasih atas waktunya. Hari ini kita bisa mengikuti kegiatan desifikasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Loh Hasrini dari CGP Angkatan 10. Beliau sudah mengikuti beberapa kegiatan di pelatihan CGP. Hari ini beliau akan mendesiminasikan materi tersebut. Mohon kepada Ibu Bapak sekalian agar bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, bisa berkolaborasi dengan Ibu Loh sebagai CGP Angkatan 10. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada pembukaan desiminasi hari ini untuk materi yang serahkan kepada Ibu Loh. Silakan Ibu Loh. Oke, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas waktu dan ruang serta kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mendesiminasikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif selama Tiang menjadi anggota CGP Angkatan 10. Yang terhormat Bapak dan Ibu serta rekan-rekan guru sekalian, Tiang ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan karena di sela-sela kesibukan Bapak dan Ibu mengikuti atau menjalankan kegiatan PAT, Bapak dan Ibu masih sempat meluangkan waktu untuk memberikan Tiang ruang dan waktu untuk berbagi pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini yang mohon maaf sebelumnya Tiang tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu, tetapi Tiang menyampaikan apa yang sudah Tiang pelajari selama menjadi calon guru penggerak Angkatan 10 ini, apa yang sudah Tiang dapatkan. Sekarang yang sudah sampai pada modul 1.4 yaitu modul budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, desiminasi ini akan segera Tiang mulai. Sebelum Tiang masuk ke materi, dengan melihat judulnya Niki, yang tanya dulu sama Bapak Ibu, apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengar budaya positif? Ayo Bapak Ibu, apa yang tersirat atau apa yang terbersit di benak Bapak Ibu ketika mendengar budaya positif? Atau mungkin Bapak Ibu bisa menyebutkan contoh budaya positif itu kayak bagaimana sih? Mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Kalau Pak Jero? Jadi kalau saya setelah membaca beberapa kata-kata tentang budaya positif, tersirat di benak saya apa yang didapatkan oleh Ibu Loh akan disebarkan atau ditularkan kepada rekan-rekan guru yang kaitannya tentang memajukan pendidikan, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bisa dikembangkan di sekolah yang kita lakukan bersama. Oke, terima kasih. Mungkin ada dari yang Bapak atau Ibu guru yang lain? Pak Tan mungkin? Sikap budaya positif itu aku sikap yang harus ditunjukkan di antara lembaga pendidikan ini, bisa saling menghargai, mungkin bertoleransi, kemudian ada kolaborasi, kemudian sikap saling menyapa dan saling menghargai di antara kita sebagai tenaga pendidik. Ya, terima kasih. Apa yang sudah Bapak tadi jelaskan itu sudah berkaitan dengan budaya positif. Ya, benar sekali apa yang tadi Bapak bilang, bahwa budaya positif itu adalah merupakan nilai-nilai atau keyakinan universal yang kita yakini bersama, kemudian kita terapkan di sekolah. Tentu saja dalam menerapkan budaya positif ini kita memerlukan waktu yang cukup lama dan hasilnya tidak akan instan Bapak Ibu. Di sini kita memerlukan waktu yang cukup lama, proses yang cukup lama, dan hasilnya itu tidak bisa kita dapatkan secara instan. Tentu saja dalam hal ini kita perlu sebuah kolaborasi ya untuk menerapkan budaya positif di sekolah, sehingga
apa yang menjadi tujuan daripada sekolah bisa tercapai. Dan tidak lupa juga bahwa dalam budaya positif ini diperlukan adanya tuntunan dan bimbingan dari kita sebagai tenaga pendidik untuk memberikan contoh dan teladan kepada peserta didik kita dalam menerapkan budaya positif ini. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi bahwa dalam konsep inti budaya positif ini ada beberapa konsep inti yang sudah dipelajari dalam budaya positif ini. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu selama ini kita sudah mengenal ada pembelajaran yang berpusat pada guru, ada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan sedikit apa itu pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ayo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau berpendapat? Betul? Kalau pembelajaran berpusat pada guru. Terima kasih. Kalau pembelajaran yang berpusat kepada dari guru, yaitu gurunya aja yang menjelaskan secara sepihak, murid-murid tidak aktif. Tapi kalau pembelajaran berpusat kepada siswa, jadi siswanya itu yang aktif, guru sebagai motivasi dan yang mendampingi. Ya baik, terima kasih Bu Tun. Benar sekali yang tadi disampaikan oleh Bu Tun bahwa pembelajaran yang berpusat pada guru itu adalah pembelajaran yang satu arah. Kalau pembelajaran yang berpusat pada siswa itu adalah pembelajarannya dari multi arah. Ya. Nah, kita sebagai tenaga pendidik di era globalisasi seperti sekarang ini haruslah merubah mindset berpikir kita. Pembelajaran dengan paradigma baru ini mengajarkan kita memberikan pembelajaran yang lebih berdiferensiasi kepada peserta didik. Berdiferensiasi dalam hal ini kita harus melihat kebutuhan belajar peserta didik itu seperti apa. Apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Tidak lagi bahwa pembelajaran itu secara konvensional, yaitu pembelajarannya hanya bersifat dari guru saja. Guru yang memberikan tetapi anak-anak tidak aktif. Seperti itu. Nah, tentu saja dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita sebagai pendidik diberikan ruang dan waktu yang lebih dalam mengelola pembelajaran. Pembelajaran dari penyusunan rencana pembelajaran sampai pelaksanaan asesmen itu kita diberikan kebebasan untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita sehingga kita bisa mewujudkan ke-6 profil pelajar Pancasila. Nah, ke-6 profil pelajar Pancasila itu meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, aktif, dan kreatif, serta bernalar kritis. Ya, ke-6 profil pelajar Pancasila yang tentunya akan menjadi sasaran dalam pembentukan karakter peserta didik. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan teori kontrol yang ada, Bapak William Glasser itu meluruskan beberapa hal terkait dengan teori kontrol. Kita selama ini berilusi bahwa guru bisa mengontrol murid, tetapi sebenarnya guru tidak bisa mengontrol murid. Jadi yang bisa mengontrol dirinya sendiri itu adalah murid itu sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Pada dasarnya penguatan positif itu tidak semuanya bagus Bapak Ibu untuk jangka panjang. Tetapi ada penguatan-penguatan positif yang akan
mendownkan mental anak-anak, artinya menjadi ketergantungan kepada gurunya. Kemudian yang ketiga itu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu juga perlu kita luruskan karena membuat murid merasa bersalah itu akan terbawa di kemudian hari. Dia akan selalu mengingat kesalahan-kesalahannya sehingga karakternya itu bisa down. Jadi tidak selamanya bahwa kritik yang membuat rasa bersalah itu bagus untuk menguatkan karakter. Dan yang terakhir, bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selama ini kita sebagai pendidik, kita adalah orang dewasa. Anak-anak kita adalah anak kecil, kita anggap sebagai anak kecil. Nah, di sini kita berilusi bahwa kita orang dewasa itu boleh memaksa anak-anak melakukan apapun. Walaupun mereka sudah tidak suka, tapi kita tetap memaksa. Nah, di sini kita harus merubah mindset berpikir kita bahwa setiap orang mempunyai pilihan. Mereka berhak menentukan pilihan mereka sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi, motivasi itu timbul dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi, bukan datangnya dari luar atau bukan karena paksaan mereka mau melakukan sesuatu atau mentaati sesuatu. Begitu Bapak Ibu. Nah, kita juga harus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, selama ini dalam teori stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, ke teori kontrol bahwa kenyataannya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Sama dengan peserta didik bahwa kebutuhan belajar mereka itu satu dengan yang lain tidak sama. Mereka berbeda kebutuhannya. Jadi disinilah peran kita sebagai pendidik harus bisa melihat dan mendiagnosis apa kebutuhan belajar peserta didik sehingga sasaran kita untuk membentuk karakter itu artinya tepat sasaran, tidak melempas gitu. Kemudian yang kedua, kalau dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tapi di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tidak bisa kita lakukan Bapak Ibu. Kita harus memahami bahwa orang mempunyai pandangan yang berbeda tentang orang lain atau tentang dunia. Pandangan kita satu dengan yang lain itu tidak sama. Kemudian yang selanjutnya adalah perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika kita melihat peserta didik kita berbuat kesalahan, kita jangan langsung menjudge bahwa anak itu nakal gitu. Nah, tetapi di sini kita harus melihat atau mencari akar permasalahannya bahwa semua perilaku yang dilakukan oleh anak didik kita itu memiliki tujuan, memiliki dasar kenapa dia melakukan hal seperti itu. Nah, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kita yang harus mengontrol diri kita sendiri, sama juga seperti peserta didik, bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan itu harus tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Di sini juga dibutuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain dalam stimulus respon. Tetapi kenyataannya di teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan. Nah, kalau dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus di sini artinya kesepakatan. Kolaborasi antara guru dengan peserta didik itu akan menciptakan pilihan-pilihan baru bagi peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, itu tentang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol.
Nah, sekarang kita beranjak ke disiplin positif Bapak Ibu. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita menumbuhkan disiplin positif pada diri murid itu, kita hendaknya menumbuhkannya memulai dari diri mereka sendiri. Artinya ada dorongan dari diri mereka sendiri untuk melakukan sesuatu, bukan karena ada paksaan atau hukuman atau ancaman dan sebagainya. Misal mereka mau pembersihan, ketika diberikan hadiah mereka baru mau pembersihan, ketika diberikan ancaman mereka baru mau pembersihan. Nah, itu sudah tidak bagus untuk perkembangan karakter anak didik kita. Jadi kita arahkan di sini untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri itu sendiri untuk melakukan sesuatu tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan yang di sini banyak sekali Bapak Ibu, contohnya yang cuma ambil 3 ya. Ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi tanpa memandang ras atau golongan. Yang ambil 3 saja itu adalah profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang di mana nilai-nilai ini harus diyakini oleh kita sebagai guru, kemudian diyakini oleh siswa, sehingga kita bisa berkolaborasi nanti menerapkannya dalam bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti akan menumbuhkan disiplin positif pada diri siswa. Nah, ini yang kedua adalah IBO. Itu ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian nilai yang terakhir itu adalah keterampilan hidup atau life skill. Nilai-nilai yang ada dalam keterampilan hidup itu adalah seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri sendiri ya. Untuk selanjutnya, nah Bapak Ibu, kita sebagai manusia tentu saja memiliki kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Begitupun dengan peserta didik kita. Misal, kalau ada di kelas yang saat pembelajaran itu siswanya mengantuk, kemudian ada yang tidak bergairah, terus ada yang ribut saja. Nah, kita jangan dulu memarahi anak didik tersebut, tapi kita harus mencari apa sih kebutuhan dasar yang mereka belum terpenuhi. Karena di sini ada 5 kebutuhan dasar yang melekat pada kita sebagai manusia. Kebutuhan dasar itu ada 5 Bapak Ibu. Ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan ini yang berkaitan dengan kebutuhan untuk bertahan hidup itu adalah seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Seperti tadi yang dia ambil contoh, misalnya di sekolah ada anak yang ketika belajar itu dia loyo, terus
ngundak itu, ngantuk itu. Kita sebagai seorang pendidik jangan dulu buru-buru menghukum dia, menghardik dia, tetapi kita cari dulu, mungkin di rumahnya dia tidak sarapan atau bagaimana, sehingga dia kan kebutuhan untuk bertahan hidupnya tidak terpenuhi, jadi dia tidak bisa melaksanakan pembelajaran atau mengikuti pembelajaran secara maksimal. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, seperti rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Ya, ambil contoh, kalau misalnya di dalam kelompok itu ada anak, mungkin di kelas Bapak Ibu sudah sering menerapkan kegiatan diskusi berkelompok ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ada salah satu dari kelompok itu yang tidak mau bekerja. Ada laporan dari teman-temannya, oh Bu, dia tidak mau ngapain, dia tidak mau ngapa-ngapain, dia cuma mau bengong aja. Nah, itu juga salah satu kebutuhan dia tentang akan kasih sayang dan rasa diterima itu belum terpenuhi, sehingga dia melakukan hal seperti itu. Nah, kemudian penguasaan, kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan di sini berkaitan dengan harga diri, keingintahuan untuk dianggap, kemudian menjadi seorang pemimpin, berprestasi dan diakui serta didengar. Nah, dalam hal ini ada mungkin dari murid-murid kita pasti banyak ini yang mungkin dia artinya melakukan sesuatu tindakan karena ia ingin menjadi pemimpin di kelasnya. Nah, di sanalah kita harus bisa membaca kebutuhan mana yang belum terpenuhi dari anak didik tersebut sehingga dia melakukan hal seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah kebutuhan akan kebebasan. Anak-anak kita tidak suka dikekang Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, mungkin Bapak Ibu sudah mengalami di kelas bahwa banyak sekali anak-anak yang saat pembelajaran itu lain-lain, kemudian tidak mendengarkan, terkadang mereka bosan itu belajar. Nah, disinilah mereka perlu kebutuhan akan kebebasan. Mereka berhak memilih apa yang ingin mereka pelajari. Seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah kesenangan. Nah, anak-anak juga butuh kesenangan dalam hal bermain, terus humor, antusias, dan tertawa. Nah, kita sebagai pendidik di dalam melaksanakan pembelajaran itu haruslah diselingi dengan humor Bapak Ibu. Jangan hanya belajar melulu, jadi suasananya di kelas jadi tegang gitu ya. Selingi dengan ice breaking seperti bermain, kemudian tebak-tebakan, main games itu sehingga mereka bisa belajar dengan senang dan nyaman. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa perilaku dari peserta didik kita terkadang ada yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati. Baik Bapak Ibu, yang lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu, nah ini masih berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu apa yang dilakukan oleh peserta didik atau kita sendiri sebagai orang tua, sebagai pendidik, bahwa di dalam melakukan sesuatu seseorang itu memiliki motivasi. Nah, motivasi itu ada 2, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu datangnya dari luar Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah Tiang jelaskan bahwa anak-anak mau melakukan sesuatu itu ketika dia takut akan hukuman atau ancaman. Nah, kemudian ketika dia melakukan sesuatu membutuhkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, itu masih datangnya dari unsur luar Bapak Ibu ya. Nah, yang kita harapkan terjadi pada peserta didik kita itu adalah motivasi dari dalam diri mereka sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Motivasi yang muncul dari dalam diri mereka sendiri
dengan nilai-nilai yang mereka yakini, sehingga mereka bisa menghargai diri mereka sendiri, berbuat, kemudian menerapkan apa yang sudah diyakininya, sehingga apa yang kita harapkan dari profil pelajar Pancasila itu bisa terbentuk. Nah, yang paling penting adalah motivasi intrinsik ya, bukan dari motivasi ekstrinsik. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar kata hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman ini mungkin sudah sering kita dengar ya Bapak Ibu ya. Terus konsekuensi juga sudah sering kita terapkan di sekolah. Nah, ini restitusi. Restitusi ini tergolong hal baru buat Tiang. Selama menjadi CGP, mengikuti pembelajaran CGP, Tiang baru mengenal ada kata restitusi. Karena Tiang kira hanya ada hukuman dan konsekuensi saja, tetapi ternyata ada restitusi. Nah, kalau hukuman di sini itu sifatnya tidak terencana. Tiba-tiba misalnya ada anak yang datang terlambat begitu. Terus guru piket, mengapa kamu terlambat? Terus siswa tidak tahu bahwa dia akan dihukum. Sekarang kamu lari keliling lapangan 2 kali gitu misalnya. Nah, itu hukuman itu bersifat tiba-tiba dan tidak terencana. Nah, apa yang terjadi murid tidak tahu tidak tahu apa yang bakalan terjadi. Apa sih hanya raga banget kalau raga terlambat itu. Hukuman itu Pak. Dalam bentuk tiba-tiba. Ya, kalau hukuman itu sifatnya terencana, tidak terencana. Ya, kalau hukuman itu bersifat satu arah, hanya dari guru, bersifat dari guru, kemudian hukuman itu bisa berupa fisik atau psikis. Kalau di sini konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati, misalnya anak-anak sudah tahu kalau misalnya dia terlambat, konsekuensinya apa gitu. Kalau misalnya dia tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Itu namanya konsekuensi. Nah, di sini murid tetap dibuat tidak nyaman karena sikap guru selalu memonitor murid seperti memantau ya. Nah, kalau di dalam restitusi ini sudah terjadi komunikasi 2 arah dengan guru ya. Guru dengan siswa itu menciptakan proses pembelajaran mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Nah, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Misalnya, kalau misalnya ada siswa yang terlambat, kita jangan buru-buru dulu memarahinya. Kita panggil anak tersebut, tetapi tentu saja dalam pemanggilan ini tidak boleh di tempat yang ramai. Mungkin kita bisa gunakan ruang guru atau ruang yang bebas dari anak-anak atau orang lain, sehingga kita bisa berdialog dengan siswa. Siswa bisa menyampaikan alasannya kenapa dia melakukan hal seperti itu, kemudian kita bisa menuntun mereka, membimbing mereka untuk mencari solusi dari permasalahannya, sehingga mereka tidak mengulangi lagi hal yang telah dilakukannya dengan nilai-nilai yang sudah mereka yakini. Itu di restitusi Bapak Ibu ya. Nah, yang harapkan untuk kedepannya dalam mencari atau mengatasi permasalahan yang terjadi di sekolah, mungkin kita bisa menerapkan restitusi, bukan lagi hanya mengandalkan hukuman atau konsekuensi, tapi kita lebih kepada berdialog dengan peserta didik, sehingga kita bisa sama-sama nyaman dari segi siswa juga, dari segi guru juga, jadi bisa sama-sama enak gitu. Nah, ya betul. Ya betul, biar kita tidak dibenci sama anak-anak ya. Nah, budaya positif di sini juga tidak terlepas dari 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Sekarang saya ingin tanya dulu, ada posisi penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, ada posisi teman, dan ada pemantau serta manajer.
Kalau sekarang posisi Bapak Ibu sebagai pendidik ada di mana? Posisi penghukum. Penghukum. Bapak penghukum ya. Kalau Bu Susan? Pemantau. Kalau Bu Waya? Teman. Ya, kalau Pak Jero? Teman. Pak Asda? Teman. Oke. Jadi kebanyakan di sini kita, kalau saya juga posisinya sebagai penghukum, ya. Tetapi Bapak Ibu posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman itu dan juga pemantau itu akan meninggalkan efek yang kurang bagus bagi siswa. Nah, yang diharapkan di sini itu adalah posisi kita sebagai manajer. Berikut Tiang sajikan satu kasus di mana nanti akan terlihat atau tergambar dengan jelas mana posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Nah, kasusnya itu adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau di posisi penghukum, guru akan berkata dia, kamu sudah terlambat. Nah, sekarang silakan kamu hormat pada bendera selama 1 jam. Itu sudah posisi penghukum. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Kalau di sini dalam pembuat rasa bersalah itu perkataan guru itu sudah agak lembut ya, agak menurun nadanya itu, dan dia mengandalkan keheningan dalam mengatasi masalah ini. Dia akan berkata kepada murid, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, ini adalah pembuat rasa bersalah. Di sini kalau kita mengambil posisi pembuat rasa bersalah itu akan berdampak yang tidak bagus untuk murid. Karena kenapa? Murid akan merasa bahwa dirinya tidak berharga. Dia akan mempunyai pikiran bahwa dia sudah bersalah dan mengecewakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu kalau pembuat rasa bersalah. Sekarang kita lanjut ke posisi yang ketiga, yaitu posisi teman. Nah, posisi teman di sini juga ada sisi negatif dan positifnya Bapak Ibu. Kalau posisi sebagai teman itu sisi negatif, sisi positifnya itu adalah hubungan antara guru dengan siswa itu akan terjalin dengan baik. Tetapi ada juga sisi negatifnya. Nah, sisi negatifnya itu seperti kalau misalnya di saat guru itu tidak bisa membantu murid, murid akan merasa kecewa dia. Ada nak sajan bapak teman tiang begitu. Itu akan meninggalkan efek yang kurang bagus untuk kedepannya, untuk jangka panjang ya. Nah, contoh, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti itu lagi. Nah, itu akan mematikan kreativitas anak-anak. Anak-anak akan selalu tergantung kepada gurunya. Dan jika suatu waktu gurunya tidak membantu, dia mungkin ya bisa akan membenci gurunya dan tidak percaya lagi pada gurunya. Itu efek negatifnya. Nah, kemudian kontrol guru sebagai pemantau. Di sini guru tidak lagi mengambil tindakan apa-apa, tapi dia hanya mengawasi. Mengawasi setiap perilaku murid karena dia bekerja berdasarkan data dan checklist atau berapa kali misalnya anak-anak itu sudah terlambat, jadi sudah ada konsekuensi yang jelas yang sudah diketahui oleh anak-anak dalam hal ini. Misalnya terlambat 2 kali, dia harus konsekuensinya mengerjakan ini gitu. Itu posisi kontrol sebagai pemantau. Kalau di sini berkaitan dengan kasus ini, mungkin yang bisa dikatakan oleh guru adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi itu lagi. Nah,
ketika ada kasus, guru tinggal menanyakan kepada siswa, kamu sudah berbuat salah, konsekuensinya apa? Jadi murid sudah tahu bahwa konsekuensinya ini kalau dia melanggar gitu sebagai pemantau ya. Nah, yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Dalam kasus ini, nah kita sebagai manajer itu sudah mengadakan dialog dua arah dengan murid ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana caramu memperbaiki kesalahanmu? Di sini guru sudah membantu murid menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya. Murid yang mencari solusi apa yang harus dia lakukan ketika dia berbuat salah. Jadi tidak datang dari guru. Nah, ini datang dari diri murid itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah tadi diyakininya. Itu yang diharapkan. Jadi untuk kedepannya, Nike yang diharapkan posisi kontrol guru kita, posisi kita sebagai guru itu adalah berada di posisi manajer. Ya Bapak Ibu nge, sampai di sana masih semangat Bapak Ibu? Masih. Nge, terima kasih. Sekarang coba kita main game dulu sebentar ya. Di posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira di posisi kontrol apakah? Apakah penghukum? Posisi teman. Posisi teman? Posisi pembuat rasa bersalah? Posisi pemantau? Posisi rasa bersalah. Ya, posisi rasa bersalah, pembuat rasa bersalah. Ini ada pikirannya. Saya kecewa dengan itu, ternyata katanya teman kok begini ya. Oh iya, Asumsinya. ya. Kalau di sini, Tanya kamu. ya, saya kecewa dengan kamu itu pembuat rasa bersalah ya Bapak Ibu. Berarti pemahaman Bapak Ibu sudah bagus sekali. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajerial, sebagai manajer ya, betul. Tepuk tangan buat Bu Susat. Nah, yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman, bagus, pintar. Sekarang Pada kolonel Salim tulisannya gambaran tulisannya belum besar. nah, bersihkan kamar mandi sekolah sampai bersih. Penghukum. Ya, tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu. Bagus sekali ya, walaupun sudah siang tapi konsentrasinya masih cukup bagus. Nah, kita beralih ke materi yang selanjutnya. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini terbentuk dari nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal yang sudah diyakini oleh peserta didik. Nah, dalam menerapkan keyakinan kelas ini, kita bertujuan untuk memotivasi peserta didik supaya mereka mempunyai rasa memiliki terhadap kelas mereka sendiri ya. Terhadap tindakan mereka meyakininya apa yang mereka lakukan itu benar atau salah. Nah, keyakinan kelas ini, keyakinan sebelah kanan itu adalah keyakinan kelas yang Tiang buat di kelas Tiang. Nah, apa perbedaan? Kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa memberikan tanggapan. Kenapa kok dipakai keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ada itu berdasarkan kesepakatan. Ngapinya Pak? Cara membuat kesepakatan itu ada berdasarkan membuat aturan itu berdasarkan kesepakatan. Untuk kalau keyakinannya, Keyakinan. ya. Kalau peraturan kelas, Peraturan itu lebih menyangkut keseluruhan, artinya dalam skup yang lebih luas. oh dalam sikup iya. Kalau peraturan kelas itu dalam sikup yang lebih luas. Kalau keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan dia. Betul sekali Bapak. Terima kasih atas tanggapannya. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan, betul sekali, kesepakatan terhadap nilai-nilai yang diyakini.
Kemudian yaitu bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah tadi dia paparkan. Nah, keyakinan kelas ini dibuat dalam pernyataan yang positif. Kalau misalnya peraturan kelas kan kata-katanya itu tidak boleh begini, jangan membuang sampah sembarangan, tidak boleh datang terlambat, begitu ya ke peraturan kelas yang selama ini kita tahu. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat dalam pernyataan-pernyataan yang positif, kalau bisa dihindari menggunakan kata jangan atau tidak boleh gitu. Itu kalau bisa dihindari menggunakan kalimat-kalimat itu, misalnya tidak boleh datang terlambat, mungkin bisa diganti dengan kalimat pernyataan yang positif seperti datang tepat waktu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, bisa diganti dengan jagalah kebersihan, begitu misalnya. Itu kalau di keyakinan kelas ya. Nah, kata-kata dalam keyakinan kelas itu juga sedikit saja, tidak usah banyak-banyak agar mudah diingat oleh anak didik kita. Nah, kemudian juga disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, dalam membuat kesepakatan kelas, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Itu kalau keyakinan kelas ya. Semua warga sekolah dilibatkan, semua anggota kelas dilibatkan dalam bentuk curah pendapat. Pertama, kita berikan dulu anak-anak mengeksplor ide mereka dalam membuat keyakinan kelas ini. Kemudian kita tampung ide mereka dan selanjutnya kita simpulkan dalam bentuk kalimat-kalimat positif yang sudah disepakati bersama. Setelah itu mereka tanda tangan di atas kertas atau tempat menempel keyakinan kelas itu, bahwa itu berarti bahwa keyakinan kelas itu sudah disepakati bersama dan harus diyakini nilai-nilainya dan dilaksanakan secara konsisten. Nah, materi selanjutnya adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Seperti yang tadi yang bilang itu, restitusi itu adalah bentuk dialog atau komunikasi dengan peserta didik. Segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Dalam tahap menstabilkan identitas ini, kita mengembalikan identitas murid yang berbuat salah itu dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Artinya kita jangan dulu awal-awal menghakimi anak didik kita, tetapi kita kembalikan dulu, stabilkan dulu identitas mereka dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Kemudian di tahap yang selanjutnya itu adalah kita memvalidasi tindakan dari siswa kita yang salah. Kita validasi tindakannya, kemudian kita tanyakan keyakinannya. Itu adalah tahapan segitiga restitusi yang disarankan Bapak Ibu. Nah, tahap menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tidak menghakimi murid di awal, wah kamu sudah salah, sudah berbuat seperti ini. Itu tidak dianjurkan, tetapi kita stabilkan dulu identitas murid dengan beberapa pertanyaan. Mungkin contohnya, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari ke siapa yang salah, tapi ibu atau bapak mau mencari solusi dari permasalahan ini. Itulah tahap-tahap yang bisa kita lakukan dalam tahap menstabilkan identitas ketika ada kasus anak yang berbuat kesalahan. Nah, kemudian yang kedua, tahap segitiga restitusi yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku manusia
berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Tadi di awal sudah Tiang jelaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh peserta didik kita itu adalah mempunyai alasan atau motivasi untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, di sini kita bisa menyelesaikan permasalahannya dengan panduan kamu mungkin punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Misalnya begini Bapak Ibu, kalau ada siswa yang berbuat kesalahan, setelah menstabilkan identitas, kita tanya dulu alasan kenapa mereka melakukan perbuatan itu. Jadi kita tidak langsung menghakimi anak didik kita, tetapi kita mencari alasan bahwa mereka pasti mempunyai suatu alasan di balik perbuatan yang mereka lakukan. Jadi nanti di langkah selanjutnya kita bisa mencari solusi, membantu peserta didik kita mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Nah, di tahap yang terakhir itu adalah tahap menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip bahwa teori kontrol pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, di dalam menanyakan keyakinan ini kita tanyakan kepada siswa apa keyakinan yang sudah dimiliki di kelas sehingga dia melanggar aturan atau keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Jadi setelah menanyakan nilai-nilai yang disepakati bersama itu, kita tanyakan lagi seperti apa sih gambaran kelas yang ideal menurut mereka. Terus kamu akan menjadi orang seperti apa. Nah, itu dalam tahap menanyakan keyakinan. Di sini juga dia tambahkan bahwa kita tanya sama murid kita, apa yang bisa mereka lakukan untuk mengatasi masalah itu supaya tidak terjadi ke depannya. Nah, menanyakan keyakinan ini juga akan sangat membantu peserta didik untuk mencari solusi daripada permasalahan yang mereka hadapi. Berikut yang sajikan kegiatan segitiga restitusi yang sudah yang lakukan di kelas. Ini kebetulan ada peserta didik kelas, ada laporan dari ya. Memang sakit tuh. Gue dari dulu gue tak kemana-kemana. Khususnya tentang tidak mau tentang berjemur nanti wano gimana sengaja dokumen bisa ngalir ada dulu baju barat Oke,
Nike adalah salah satu contoh praktek segitiga restitusi yang sudah Tiang lakukan di kelas Tiang. Kebetulan waktu Nike ada kasus anak kelas 5 mendorong siswa kelas 1 yang lagi memperbaiki tali sepatu. Hingga anak itu hampir terjatuh, untung saja tidak tersungkur gitu. Kemudian Tiang selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama itu dengan rangka menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir yang menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama Nike. Kemudian Tiang juga sudah membuat nah ini adalah praktek penerapan pembuatan keyakinan kelas di kelas Tiang. Niki yang gambar pertama itu kita mengeksplor dulu ide-ide dari peserta didik kita, kemudian mengumpulkan semua masukan-masukan dari anak-anak, dan selanjutnya kita simpulkan dalam bentuk kalimat-kalimat positif yang akhirnya jadilah kesepakatan atau keyakinan kelas kita seperti Nike. Nah, itu saja Bapak Ibu yang bisa Tiang sampaikan hari ini. Kalau ada yang bertanya atau mungkin ada yang memberikan masukan, Tiang persilahkan. Kita buka sesi diskusi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang masih belum paham atau masih bingung atau gimana, ada yang mengganjal di hati Bapak Ibu, Tiang persilahkan. Kita sharing di sini. Ya, Pak Jero silakan. Terima kasih atas waktunya. Oke, Pak Jero silakan. Terima kasih atas waktunya. Dari tadi yang simak, walaupun belum semua ngerti, cuman yang satu ini aja menstabilkan identitas itu. Contoh kalimatnya apa nih kan? Oke. Kalau untuk menstabilkan identitas itu Pak Jero, kita kita anak-anak itu kan sudah berbuat salah. Jadi kita jangan mendownkan mentalnya dia. Kita stabilkan dulu identitasnya dia. Dari identitas gagal, dia sudah berbuat kesalahan berarti dia sudah gagal gitu. Jadi kita stabilkan identitasnya itu menjadi identitas anak yang sukses. Artinya nanti ketika dia kembali ke kelompoknya itu dia tidak merasa gagal gitu. Mungkin di situ kita bisa memberikan semacam kata-kata penguatan seperti misalnya, kenapa kamu melakukan ini? Ibu atau bapak dulu juga pernah melakukan ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kedepannya jadinya mereka bisa mengatasi masalahnya sendiri gitu. Mungkin atau ada tanggapan dari teman lain? Bapak Ibu yang lain masih ada yang bingung? Sudah Pak Jero, bisa diterima? Bisa. Kita di sini menanyakan itu stabilkan dulu dia identitasnya Pak Jero. Jadi dengan kalimat kita asistinnya menguatkan mereka bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, karena kan ada solusi nanti untuk memperbaiki kesalahan itu. Tapi menstabilkan identik dengan menguatkan, meyakinkan diri. Iya, meyakinkan diri bahwa semua orang itu pernah berbuat salah, tetapi untuk kedepannya biar tidak terjadi hal seperti itu lagi, tapi kan dicari solusinya gitu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Mungkin ada dari teman yang lain, kalau tidak sudah. Sudah. Ya, baiklah Bapak Ibu, kalau tidak ada yang bertanya, sesi penyebaran pemahaman disiplin positif dan penerapannya yang akhiri sampai di sini. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Yang akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Selamat pagi Bu Loh. Tiang nama Ketut Suprate, itu tugas di SD 2 Panjanom selaku wali kelas 5. Dalam hal ini mengucapkan terima kasih kepada Bu Loh selaku guru CGP angkatan ke-10
yang kemarin sudah memberikan diseminasi tentang budaya positif. Namun dari hal-hal yang disampaikan kemarin, ada beberapa hal yang saya simak dan cukup bagus untuk perlu dikembangkan di sekolah kita, khususnya di SD Negeri 2 Payanom, itu terutama dalam penyelesaian kasus. Yang selama ini yang sudah yang pribadi jalankan termasuk lembaga itu ambil tindakan secara hukuman, dan yang kedua dengan konsekuensi. Tetapi dengan kedua cara ini nampaknya belum maksimal bisa kami laksanakan atau menghasilkan sesuatu yang lebih positif. Tetapi melalui diseminasi yang boleh sampaikan kemarin itu ada satu hal yang memang sangat bagus yang rasa untuk bisa dikembangkan, yaitu segitiga restitusi. Nah, dengan segitiga restitusi ini itu memberikan dampak yang positif untuk menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, itu kira-kira yang bisa yang dapatkan dari apa yang Bulu sampaikan kemarin itu. Sekali lagi, saya pribadi dan atas nama lembaga mengucapkan terima kasih banyak dengan apa yang telah Bulu sampaikan melalui diseminasi tentang budaya positif. Sekian dan terima kasih. Swastiastu, nama saya Angel. Saya murid kelas 1. Saya sangat senang membuat keyakinan kelas belajar jadi lebih menyenangkan. Terima kasih Bu Guru. Perkenalkan, nama saya Nilo Asrini. Saya CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Dengan diseminasi dan penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan, saya sangat senang sekali melihat dukungan dan antusiasme dari teman-teman saya di sekolah, terutama dalam menerapkan budaya positif ke depannya. Diharapkan dengan penerapan budaya positif ke depannya dapat menciptakan dan membentuk karakter murid yang berprofil pelajar Pancasila, serta menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan. Terima kasih.